kemarin itu anak dia hafid 30 juz dari pesantren, di sebuah pesantren di Kudus, itu masuk Unimus, itu masuk teknik mesin, tapi dia itu hafid 30 juz dan qori. Jadi kalau ada apa festival atau apa lomba seni baca Al-Quran, anak itu bisa ditampilkan. Jadi itu di teknik mesin. Kalau saya ditanya bapaknya Muhammadiyah atau NU, saya jawab NU. Tapi dia menjadi bapaknya itu menjadi guru di sekolah saya. Nah itulah pentingnya moderasi beragama, memberikan pemahaman yang moderat. Dan yang ingin saya sampaikan begini: pertama, ada 3 istilah dalam membangun lembaga itu. Yang satu disebut dengan image building, membangun citra, membangun citra. Yang kedua adalah institutional building, membangun lembaganya, sistemnya. Dan yang ketiga adalah trust building, membangun kepercayaan publik terhadap lembaga, terhadap institusi. Seringkali antara citra dengan bangunan lembaga itu beda. Jadi seperti citra itu kan seperti orang yang ada di ini ya, di pamflet itu ya. Itu walaupun orangnya jerawatan, di pamflet kan tidak tampak jerawatan. Ya, di baliho sudah begitu. Saya katakan ini membangun citra. Membangun citra itu penting bagi lembaga. Saya nanti akan sampaikan. Muhammadiyah itu sudah mendapatkan citra profesional. Saya selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang itu, kalau ada bantuan pemerintah itu kemudian diberikan kepada Muhammadiyah, saya bilang SPJ-nya harus paling rapi dan dikumpulkan pertama. Jangan sampai kemudian ditagih-tagih, karena ini membangun citra. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ketika ada orang yang diumumkan, ini yang sudah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dari Muhammadiyah. Yang pertama, orang itu komentarnya, "Lah Muhammadiyah yo dhisik dhewe." Gitu. Ya itu akhirnya orang mengatakan Muhammadiyah dhisik dhewe duluan dan bagus rapi itu biasa. Itu biasa. Saya mengatakan, "Oh, ini citra Muhammadiyah harus dilanjutkan dengan institutional building. Saya harus membangun PDM ini dengan sistem yang baik dan berusaha untuk itu. Karena ending dari itu untuk mendapatkan trust building, kepercayaan. Orang itu kalau sudah kadung percaya, orang kadung percaya itu mingko katon kencoro. Apa itu? Orang itu kalau sudah kadung percaya itu mingko katon kencoro. Mingko itu apa ya? Apa Pak? Mingko bukan sedang Pak. Kalau mencangkul di sawah itu, kalau cangkul itu mencangkul itu kan yang dicangkul apa? Tanah. Nah, perongkalan tanah itu namanya mingko. Orang itu kalau sudah percaya, perongkalan tanah itu katon kencoro. Jadi orang kalau sudah percaya itu ya fanatiknya betul, ya sudah, pokoknya di situ. Saya tidak mau berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, 3 yang saya sampaikan tadi, membangun citra, membangun sistem lembaga, dan yang ketiga adalah membangun kepercayaan itu perjuangan berat dan tidak
seperti Bapak dan Ibu membangun Unimus ini. Dari kampus, dulu fakultas kedokteran itu ada rumahnya ya Pak ya. Ya saya masih ingat karena anak saya itu kosnya itu di sebelah sana, di gang kecil itu kosnya di sana. Lalu semester berapa itu pindah di sini. Oh iya ya, ada citra lembaga, kemudian membangun lembaga ya seperti sekarang ini. Mari kita lihat dan kita baca Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 12. Surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim itu nanti akan menggambarkan bagaimana kemantapan orang mukmin, orang yang percaya betul. Tetapi episode dari ayat itu diteruskan dengan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Dia bicara tentang orang kafir. Dan yang ketiga, yang setelah itu berbicara tentang sifat orang munafik. Di antaranya ini yang saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, kita baca bersama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Wa idza qila lan arkalane dikandhakake lahum pada orang munafik itu apa? La tufsidu fil ardi, ojo gawe rusak. Ojo gawe rusak, jangan membuat kerusakan. Qalu, orang-orang munafik itu menjawab, innama nahnu muslimun. Sesungguhnya saya itu sedang berbuat baik, memperbaiki bukan merusak. Sesungguhnya merusak, tetapi kalau ditanya jangan begitu, dia jawabnya, aku ini berbuat baik, membangun. Saya ini tidak merusak, saya ini membangun. Tapi itu dilakukan. Jadi kalau melihat asbabun nuzul ayat ini kan, ayat ini ayat Madaniyah, turun di Madinah. Lalu ketika itu ada orang mukmin komunitas Madinah itu, ada orang munafik yang masuk, dan itu sulit didetek gitu. Nah, lalu mereka kalau ini sesungguhnya membuat rusak komunitas, rusak masyarakat, dia mengatakan innama nahnu muslimun. Enggak, saya ini tidak bikin kerusakan, saya ini membuat kebaikan, bukan kerusakan. Ala innahu humul mufsidun. Nah, yang paling akhir buntut dari ayat ini, ekor apa ayat ini, walakin la yashkurun. Buat saya renungkan ayat ini, ayat yang paling belakang ini, kalimat yang paling belakang ini penting. Ala innahu humul mufsidun. Ala, eling-eling, ingat itu. Innahum, sesungguhnya mereka, hum, yang mereka itu al-mufsidun, bikin kerusakan, tidak memperbaiki. Walakin la yashkurun, walakin angin tetapi ini, tetapi la yashkurun, tidak merasa kalau sedang membuat kerusakan. Saya membangun lembaga itu yang belakang ini, seringkali kehidupan dalam suatu lembaga, kehidupan dalam satu organisasi, kehidupan dalam suatu institusi itu tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sedang membuat kerusakan, tapi tidak disadari. Saya punya SD saya itu muridnya 670. Saya bilang dengan para guru, kalau saya mendengar Anda itu menjelek-jelekan kawanmu, ya, maka saya akan panggil kamu. Lalu kalau memang sudah bisa
saya perbaiki tak keluarkan Bapak. Jadi saya bilang begini, seringkali tidak sadar, misalnya begini, maaf ini Pak Rektor, tiba-tiba di luar itu bilang dengan orang di luar sana, tahu Pak, oh, kamu itu di Unimus ya? Iya, wah, tapi payah sungguh itu, saya itu sedang susah hari ini. Kenapa? Wah, nggak kabar, Pak dekannya ganti, karena Pak dekannya ganti. Nah terus bahas payah tenang. Begitu mengucapkan payah tenang kepada orang lain, maka orang lain juga akan punya pikiran di sini. Payah, oh berarti di Unimus itu payah. Orang lain akan ngomong pada orang lain, tak kandani ya ojo ondo-ondo. Aku itu baru ketemu orang Unimus bilang begini. Tetapi yang mengatakan pertama itu kan sesungguhnya hanya ingin curhat, hanya ingin curhat, walakillah Yesus, tapi tidak merasa bahwa kalimat semacam itu, tindakan semacam itu sedang apa? Sedang merusak citra lembaga, sistem lembaga dan trust masyarakat. Jadi saya merenungkan ketika membaca ayat ini itu justru di yang paling akhir itu banyak orang yang punya pendapat sesungguhnya dia itu sedang memperbaiki, tapi sesungguhnya dia sedang merusak. Tapi kerusakan dan sifat merusak, perbuatan merusak itu dia apa? Tidak disadari. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu yang sering posting status mana? Sering yang hobinya ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Saya itu pernah melihat suaminya itu di rumah sakit itu difoto, lalu diunggah dalam status, malah diunggah dalam FB-nya. Nah saya pikir ini suaminya itu pimpinan di sebuah lembaga, pimpinan itu, lalu suaminya sakit, itu istrinya. Dan saya kan gede loro usah dikandak-kandaki. Kenapa Pak tidak usah dikandak-kandaki? Suatu lembaga itu kalau pimpinannya sakit berarti lembaganya turut sakit. Ya tapi itu, wah ini curhat ya, kok gak hati ya? Ya kok gak hati itu, walakillah yashurun, tidak merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali perbuatan dan tindakan yang sesungguhnya merusak, tetapi dikira itu membangun. Ada banyak hal yang kita sampaikan itu. Nah, lembaga itu hancur, itu saya melihat itu kalau Bapak dan Ibu dari sini lewat tol ke Salatiga, lewat tol itu kan di kiri jalan ada gunung itu, Ungaran itu, exit Ungaran, masuk kan ada gunung itu tanah di situ itu yang di gunung itu. Saya pernah naik ke gunung itu. Ketika saya naik ke gunung itu, ternyata mendapati tahun berapa, sudah agak lama, sangat lama. Saya itu mendapati ada rumah kecil, tapi isinya itu bahan peledak. Saya melihat bahan peledak. Terus lain waktu saya datang ke situ lagi. Bagaimana menghancurkan batu itu? Ternyata ada 3 cara menghancurkan batu itu. Yang satu itu dengan cara karena batunya itu sebesar apa ya Mas, yang besar tapi tidak sangat besar kan, cukup dipukul dari luar. Dengan dipukul dari luar, kalau tahu rumus memecah batu, jadi batu itu ternyata ada natnya itu Pak. Batu itu ada natnya. Kalau orang yang ahli memecah batu, dia tahu nat batu itu. Kalau yang dipukul itu pas
Jadi kalau sebesar meja ini kok natnya itu miring begini, yang kena di natnya itu, maka yang sebagian sana akan putus. Oh, jadi memecah batu itu ada rumusnya ya. Kalau dipukul dari luar, maka dia akan pecah. Dan orang yang memecah itu kalau tahu natnya, pecahnya itu rapi. Pecahnya itu rapi dan tidak usah menggunakan tenaga yang sangat besar. Karena dia paham betul natnya itu. Pukul dari luar pecahnya. Itu memecah batu. Dengan cara dipukul dari luar. Yang kedua saya amati, karena batunya gede, nggak mungkin kalau dipukul natnya pecah itu. Maka dia ambil bahan peledak. Orang menyebut dinamit itu kan. Dilubangilah batu itu, lalu bahan peledak itu dimasukkan ke dalam batu, diapakan? Ya sumbunya ledakan batu itu. Maka batu itu ternyata meledak 2 sampai 4 bagian. Nah, yang ketiga itu, tapi ini ada dosen kimia nggak? Ada ya? Saya tanya kepada kawan saya, benar atau salah, apakah batu itu bisa dibusukkan supaya batu itu bisa apa ya? Bisa membusuk, atau batu itu supaya mudah hancur itu dengan cara diberi zat kimia tertentu. Maka itulah yang disebut dengan pembusukan. Maka sebuah lembaga itu akan hancur dengan 3 cara ini. Yang satu adalah dipukul dari luar, yang satu di dalamnya dikasih dinamit, yang ketiga dibusukkan dari dalam. Nah, pembusukan itu untuk ukuran batu tidak mudah, itu perlu waktu yang lama. Saya hendak mengatakan bahwa kalau kita belajar manajemen itu ada analisis SWOT. Itu kan berarti apa? Strength, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, lalu di mana peluangnya dan di mana tantangannya. Kalau dulu zaman Orde Baru itu ada istilah ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekarang para intelijen itu masih menggunakan rumus ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman itu pasti yang datang dari luar. Ancaman, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gangguan itu pasti dari luar, ancaman dari luar, hambatan bisa dari dalam. Nah, lembaga seperti Unimus ini kalau saya melihat mendeteksi diri wahum la yashkurun itu menjadi penting. Apakah yang saya lakukan itu membangun lembaga, atau yang saya lakukan itu justru merusak lembaga? Jangan-jangan ada dari tindakan-tindakan kita ini yang tidak disadari dan keluar dari sebuah kesadaran, tetapi layas turun itu. Maka citra itu bisa menjadi pudar, lembaga bisa menjadi lemah, dan kemudian kepercayaan masyarakat juga turun. Saya tadi tanya kepada Pak Rektor, berapa mahasiswa baru? Jawab Pak Rektor, alhamdulillah tahun ini diperkirakan meningkat. Saya kebetulan asesor Ban PT untuk APT, untuk akreditasi perguruan tinggi, itu pegangan saya yang seperti itu. So, tanggal 6 saya ada visitasi di Bogor ini. Nah, saya melihat lembaga seperti Unimus ini, ayat ini menjadi relevan. Ayat ini menjadi relevan untuk kita renungkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kalau dikatakan kamu jangan begitu gitu. Tapi jawabannya enggak, saya ini enggak merusak. Innama nahnu muslim.
saya ini sedang berbuat baik. Ada banyak hal yang kemudian orang sesungguhnya merusak, tapi kelihatannya berbuat baik. Saya tidak akan kemana-mana kepada lembaga kita ini. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Patut kita renungkan, karena ketika ditanya, kamu dosen mana? Unimus. Dosen Unimus begitu toh. Jadi satu sisi yang di luar seperti saya misalnya, ayo woro-woro, ayo masuk saja ke Unimus. Itu anakmu hafid Quran ya, maunya masuk mana? Oh itu belum ngerti, itu belum tak tanya itu. Abang masuk Unimus saja. Abang masuk Unimus saja. Masuk Unimus. Bola tenang aja Unimus kan trust. Saya di rumah sakit Ungaran, di dinas kesehatan di lingkungan ini banyak perawat-perawat yang dulu dari sini. Banyak perawat-perawat yang dari sini. Ketika saya datang ke rumah sakit itu, jalan-jalan ke rumah sakit itu, diberitahu bahwa saya dulu dari Unimus loh. Oh iya, tapi kita saya sudah lari sampai ya, aku dari Unimus loh, kami dari Unimus loh. Itu banyak perawat-perawat itu yang dari sini. Nah, kalau itu dijalin untuk mahasiswa baru, diasporanya kita gerakkan, Unimus insya Allah akan lebih besar lagi. Termasuk saya mengkritisi itu, wahum la yashkurun itu, ya apa ya? Kalau di pertemuan di masyarakat itu ada ya perlulah pakai jaket Unimus, pakai jas Unimus, identitas Unimus itu menurut saya penting itu. Untuk apa? Orang tahu Unimus itu. Ini ada KKN di Kabupaten Semarang betul Pak? Yolali ya? Ya, yang pengarang Kabupaten yang berikutnya. Bapak dan Ibu, Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 itu patut kiranya kita renungkan itu. Tapi pada buntut ayatnya itu, wahum la yashurun. Pak, coba dibuka Mas, Surah Al-Kahfi ayat 103, 104. Ayat ini korinahnya beda. Ada. Surah Al-Kahfi. Saya tanya ibu-ibu, surah kalau malam Jumat itu menurut Nabi yang disunahkan baca Yasin atau baca surah Al-Kahfi? Nabi kan mensunahkan itu membaca Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Ya. Bisa dibesarkan. Kita baca bersama ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Qul kandhakno sira Muhammad. Hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Gelem ra tak kandhani orang yang paling rugi, orang yang merugi itu tuh perbuatannya itu dan perbuatannya itu. Kata Nabi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dibesarkan. Mau nggak kamu saya beritahu orang yang rugi itu dalam perbuatannya itu? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesungguhnya itu dhalla.
Dia itu tersesat, salah dia itu. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna, tetapi mereka itu mengira annahum, sesungguhnya mereka itu yuhsinuna sun'an, sebenarnya dia itu dolar, sesungguhnya dia itu yorak bener, sesungguhnya dia itu yang rusak ini. Tetapi kalau ditanya, tetapi dia mengira itu annahum yuhsinuna sun'an, tetapi dia mengira kalau itu berbuat baik. Dalam kehidupan lembaga ini peringatan Allah. Maka menurut saya ini menjadi penting saya sampaikan. Kalau yang atas tadi wahum la yashkurun, tidak sadar bahwa sesungguhnya kita ini melakukan sesuatu yang sedang merusak lembaga, tapi dikira-kira itu baik. Tetapi yang ini diingatkan, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'an. Tahu tidak kamu orang yang paling rugi atas perbuatannya? Dia itu sesungguhnya berbuat salah, tetapi mengira bahwa dirinya itu sedang membangun. Dia itu sedang merusak, tapi kalau ditanya, kamu kok merusak begitu? Bukan, aku ini sedang membangun. Sedang merusak, tapi mengira sedang membangun. Ya saya nggak usah sampai ke Raja Ampat dan lain-lain, isu lain. Sedang merusak, tetapi kalau ditanya dia sedang membangun. Sedang merusak, tapi dia merasa dirinya sedang membangun. Patut menjadi renungan bagi kita. Apakah ini saya ini sedang merusak atau membangun? Saya hidup di kampus sama dengan panjenengan semuanya. Kadang-kadang ya banyak saja hal-hal tertentu. Ini pohon ini bagaimana? Yang satu tebang aja pohon itu. Nanti jadi saya kemarin itu ada pohon, ini ada rumah ATM, lalu ada pohon itu nempel di rumah ATM itu. Ada rumah ATM untuk gerai ATM itu, lalu ada pohonnya itu nempel di ATM itu. Yang satu pendapatnya, nah karena nempel di ATM itu pohonnya banyak semut, dan semutnya itu dari mana-mana karena itu pohon. Yang satu mengatakan, ini kalau sampai masuk ke mesin ATM, mesin ATM-nya jadi rusak. Yang satu pendapat, pohonnya tebang aja itu pohonnya. Yang satu mengatakan, wit-wit nandur wis suwe kok, gedhe wit sakmono iki yo suwe. Kok yang satu keputusannya tebang saja. Yang satu enggak usah ditebang supaya semutnya tidak nempel ke situ. Itu yang tembok yang nempel itu dikerok saja, kan semut tidak bisa lompat 10 cm atau 5 cm. Ada banyak pendapat. Saya mengatakan, ya jangan ditebang. Kalau kamu menebang pohon itu, seolah-olah kamu sedang menyelamatkan ATM, tapi kamu sedang merusak. Kamu sedang merusak, tapi sepertinya kamu sedang membangun. Pohon itu untuk tumbuh besar itu perlu waktu tahun. Kok tiba-tiba ada sesuatu yang sangat kecil dan bisa diselesaikan dengan cara lain, kok keputusannya tebang saja pohon itu. Saya mengatakan, nah itu kue ketok bangun tapi itu rusak. Ketok bangun tapi ketok sepertinya kamu memperbaiki, tapi sesungguhnya
yang seperti diingatkan oleh Allah itu, hal nabiyukum bil ahsanina a'mala. Mau enggak kamu saya beritahu siapa orang yang paling merugi perbuatannya itu? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sebenarnya sedang berusaha, tapi dia merasa itu sudah membangun. Nah, tadi kalau saya mengistilahkan memecah batu tadi, lembaga itu apakah kita termasuk orang yang setia menungkepi batu itu untuk kita lindungi, atau kita itu dengan tidak sadar termasuk orang yang menghantam batu itu sehingga batu itu bisa pecah, apalagi kalau kena eratnya itu, atau termasuk yang ikut bolongi itu, ikut melubangi kemudian mengisi dinamit hingga lembaga itu bisa pecah, hancur, atau termasuk yang memberikan bahan kimia hingga lembaga itu bisa busuk dari dalam. Jadi dalam rumus politik itu kan juga ada menghancurkan lembaga. Kalau dari luar sulit dilemahkan, kalau dari luar itu sulit untuk diupayakan hancur, maka caranya apa? Infiltrasi, masukkan orang ke dalam. Dari luar sulit, ini terlalu kokoh, terlalu solid ini. Muhammadiyah itu termasuk bagian itu. Muhammadiyah itu kalau muktamar duit rapayu. Judek, saya banyak dicerita nih. Wah, semuanya kalau muktamar Muhammadiyah itu duit rapayu. Kenapa? Sulit untuk dimasuki, diinfiltrasi itu sulit. Tapi saya tidak mau menyebut sulit. Tapi hancurnya sebuah lembaga itu masuki saja, masuk begitu. Ketika sudah masuk, ya dia berbuat di dalam. Itulah yang sering disebut dengan pembusukan. Maka soliditas di dalam itu menjadi penting dalam rangka trust, image, institutional building itu. Nah, kita diingatkan oleh ayat itu, diingatkan wahum la yashurun di surat Al-Baqarah, dan yang di sini diingat hal nabiyukum bil ahsanina a'mala. Rugi, tahu nggak orang yang paling rugi? Saya sering mengingatkan banyak di lembaga. Saya itu ya di beberapa lembaga saya ingatkan bahwa lembaga ini adalah sawah ladang. Maka kamu harus selalu menjaga itu. Kalau di sawah itu, ini yang sering ke sawah masih ada ini. Ibu-ibu yang ke sawah sambil ngolah sawah ada, bapak-bapak ada. Saya itu kalau lewat galengan, tahu nggak galengan? Galengan itu lali ya kalau galengan. Galengan. Oh, ini Indonesia ini lagi susah dalam hal pangan. Di tempat saya itu banyak sawah itu, masya Allah. Sawah itu Pak, sawahnya ada tapi yang mengolah tidak ada. Saya punya sawah sedikit tinggalan orang tua saya. Saya bilang dengan orang sekampung, sopo sing gelem nandur olah sawahku, nandur pari. Ada 2000 meter lebih itu yang di sebelah utara itu. Saya bilang sopo sing gelem olah sawahku, ya, hasilnya peken tuh, hasilnya peken. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu kurang mes, kurang pupuk, tak bantu pupuknya. Saya tidak akan minta. Saya hanya sekedar
ditanami padi. Sak kampung itu tidak ada yang mau, bukan karena saya jelek, tapi tidak ada orang yang punya tenaganya sisa untuk mengolah itu. Hanya ada orang 4 yang sudah tua-tua. Lek komari, lek rateno. Ya, saya sebut lek komari, lek rateno, lek pedi, dan yang satu anaknya lek pedi. 4 orang. Saya bilang, mbok kayak digarap. Wah, pun mboten nyandak tenagane kula. Pun mboten nyandak. Akhirnya apa yang terjadi di daerah-daerah Ungaran itu banyak sawah yang ya sudah nganggur begitu saja. Akhirnya saya tanami rumput, namanya rumput gama umami. Pikiran saya, aku nek mau butuh, kalau orang butuh rumput kan, ya biar diambil itu. Ya sekarang tinggi-tinggi itu. Ya saya pikir. Nah, coba kalau ke sawah itu kan lewat galengan. Kalau lewat galengan itu apa yuyu cilik itu? Yuyu itu apa ya? Kepiting ya, kepiting. Kepiting Jawa. Ya, cilik itu. Itu kok ngerti apa itu? Bolong galengan. Kok itu tidak segera diselesaikan, apa yang terjadi? Ya sampai mana-mana rusak galengan itu, dan sawahnya ya tidak akan terakhiri. Lembaga seperti Unimus ini menurut saya ya itu sawah ladang kita, sawah ladang kita. Maka karena sawah ladang kita itu ya kita rawat yang sebaik-baiknya. Cara merawat itu saya katakan ayat dalam surah Al-Baqarah itu menjadi penting. Dan yang penting itu yang bagian belakang itu, wahum la tidak merasa bahwa sesungguhnya sedang berbuat merusak, seolah-olah dia sedang membangun. Diingatkan oleh Allah, dan itu perbuatan orang munafik. Iya dalam tidaknya, tidak dalam iyanya. Dzul wajhain, punya 2 wajah, bisa ke dalam, bisa keluar. Ketika ke dalam seperti seolah-olah dia mukmin, ketika di luar itu menghantam dari luar untuk menghancurkan. Seperti yang saya ilustrasikan dengan memecah batu itu, menghancurkan batu itu, ada 3 cara ini. Dipukul dari luar, dikasih dinamit dari dalam, atau dibusukkan batu itu. Saya berharap lembaga ini menjadi lembaga yang utuh, semakin kuat ke depan, menjadi lembaga yang mercusuarnya tinggi. Saya di Muhammadiyah termasuk merenung sebagai pimpinan daerah. Saya ini jadi pimpinan daerah itu respek, Pak. Karena ini periode ke-3 ditambah COVID itu. Saya kemarin mau jual aku itu. Enggak, ini sebaiknya jadikan dulu. Lama membangun itu. Saya merenung dengan berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di setiap kabupaten ini. Ada Unimus, ada di Kudus itu UNPU, kemudian ada UMS sudah, di Karanganyar muncul, ya itu kan, di Kendal muncul, di Batam muncul. Saya ini sedang merenung. Ini sedang kebaikan yang dibangun atau keburukan yang dibangun. Resikonya dimitigasi. Saya dengan teman saya harus dimitigasi betul dengan analisis SWOT yang sangat tajam. Ini kalau nggak hati-hati, nanti Unimus promosi, lalu yang sana promosi, yang sana promosi, wahum la yashkurun. Kalau tidak disadari betul, maka yang satu kan rumusnya gini, bolehlah kamu, silahkan kamu tinggi, tapi jangan merendahkan yang lain.
Silahkan kamu tinggi, tapi tidak dengan cara merendahkan yang lain. Silahkan kamu tinggi, silahkan kamu menjadi orang besar, tapi tidak dengan cara merendahkan yang lain. Tapi saya merenungkan ayat ini itu wahum la yashkurun. Iya ya. Wahum la yashkurun. Tidak sadar ya. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Yang sama ingin besar, tapi dengan cara orang usah kuliah di UMS. Nah, wah ini orang mendadak nih UMS. Nanti orang yang bagian orang usah kuliah nih unimus, aduh, ini baik cegah, mungkin ini orang mendadak rono. Itu buat saya wahum ya suruh. Terus nanti daerah Batam orang usah cukup tinggi orang mendadak atau mendadak jauh-jauh sini ada orang mau kuliah di Unimus orang usah mendadak ini orang ijazah ini foto saya nanda tangan ya rektor sama tulisannya di atas juga Muhammadiyah. Terus foto saya nggak ngerti kalimat seperti itu sedang membangun atau merusak. Lalu ketemu dosen Unimus, ketika ketemu dosen Unimus, dosennya lagi bener atau dosen itu sami. Jadi yang satu itu melegitimasi atas pendapat orang sami. Nanti yang satu ketemu dengan orang, aku ini ketemu dosen Unimus, ngopo? Jadi ini yang bodoh baik ini kalau kamu Unimus itu. Oh iya ya. Wahum la yas wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun wa ma illa yasyurun. Tidak sadar bahwa sesungguhnya sedang membuat kerusakan. Itu saja yang saya sampaikan. Sudah jam 9, kalau ada pertanyaan ya tak jawab. Yang saya bisa ngajinya ya yang begini aja. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita. Dan saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Saya ini yang keluarga besar dari Unimus merasa punya tanggung jawab juga untuk di luar. Gitu. Yang rumahnya Ungaran ada ini? Ada ya? Ada yang di belakang satu. Apa? Ada yang satu di belakang. Nah, tolong kalau pengajian PCM Ungaran itu tiap Ahad pekan pertama PCM Ungaran, ketua cabangnya, ketua PCM-nya Pak Hemta Pinardi yang punya BPRS Arta Amanat Umat ini, yang rumahnya di Sebatengan, yang mau pengajian di sana di PCM Ungaran di Semarang bulan depan. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal tertentu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, menurut saya kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf dan saya mohon diri jam 10 bisa ada verifikasi gereja di Ungaran supaya saya juga tidak terlambat. Terima kasih Pak Teguh. 这个人